kombi ambulans ini. Iya. Awal mulanya dapat, Iya. terus ya awal mulanya dapat tuh. Baik, Hmm. baik. Jadi mobil ini berkah Oke. dari Gusti Allah, Hmm. ya. Ketika saya mengambil keputusan terlibat dalam pelayanan LSM untuk program pemulihan pasca gempa tahun 2006. Gempa Bantul Jateng ya. Iya, Bantul Jateng. Nah, waktu itu saya ditugaskan oleh satu lembaga LSM namanya Mennonite Diakonia Service milik Gereja Kristen Muria Indonesia untuk melayani jemaat tapi sekaligus masyarakat Oke. di Pundong. Hmm. Ya, waktu itu kita buka posko di Mbaran, Dukuh Mbaran, Hmm. Kecamatan Pundong. Nah, waktu itu kan korban masih dalam proses penyembuhan ya, penyembuhan. Kami kewalahan, nggak ada kendaraan roda 4 nih. Jadi kalau kita mau bawa pasien ke rumah sakit, kita kesulitan. Nah, saya dipertemukan dengan teman-teman Bethesda waktu itu. Saya melayani di Bethesda untuk pelayanan rohani. Lalu Pak Wakil Direktur, Pak Heru waktu itu menyampaikan tuh di belakang ada kendaraan nganggur, ambulan nganggur VW. Ya kebetulan kan beliau tahu saya senang VW, Pak. Lalu coba ditengok Pak itu. Nah akhirnya saya tengok, ya akhirnya ya singkat cerita mobil ini dihibahkan oleh pihak Rumah Sakit Bethesda untuk pelayanan, baik untuk pelayanan jemaat ya maupun untuk masyarakat dalam rangka menolong program pasca gempa khususnya untuk ya angkut-angkut pasien lah, periksa-periksa ke rumah sakit, lalu juga untuk simulasi latihan tanggap bencana. Itu ini dipakai nih mobil ini ya, kita pura-pura ada pasien kita bawa gitu. Jadi ini asli ambulans. Aslinya. Asli ambulans dari diimpor dari Jerman itu memang dalam bentuk ambulans. Betul. Dalam bentuk Betul. ambulans dulu milik Rumah Sakit Bethesda. Ya, jadi hibah dari Jerman. Saya kurang tahu apakah dari Palang Merahnya atau dari pemerintahnya kepada Rumah Sakit Bethesda. Oke, gitu. iya. Memang dalam bentuk ambulan aslinya. Ini bentuknya ya memang kayak gini, eksterior ya, memang kayak gini dengan ada sedikit perubahan di interior ya. Iya, betul. Jadi warnanya berubah. Kalau di sana kuning gading ya. Lalu di sini diubah menjadi putih. Jadi ambulan di Indonesia kan putih. Betul. Kemudian interiornya semula masih utuh ya. Bentuk ambulan ya? Apa aja sih Mas Indri? Jadi isi aslinya semula adalah ada ranjang pasien, lalu ada tempat duduk untuk perawat dan dokter, ya. Lalu ada tabung oksigen, ada ya kelengkapan medis lah gitu. Lalu di atas semula ada selain tanda palang merah, kalau nanti dilihat itu masih ada. Tetapi untuk lampunya sirine saya lepas tuh. Oh gitu. Ya nanti daripada menakutkan. Jadi saya lepas saja. Nah, akhirnya ya seperti ini, ada perubahan. Jadi ini kalau kita lihat semula ini ranjang pasien, ya, tetapi saya butuh untuk angkut-angkut penumpang juga. Artinya kalau ada warga jemaat dan juga masyarakat pengen naik ya ada tempat duduk, tapi kita dibutuhkan untuk pasien tidur masih bisa. Jadi ini menjadi fleksibel lah untuk multiguna. Gitu. Multiguna. Iya. Mas Indri kan memang penggemar VW, memang sebelumnya juga menggunakan VW kombi waktu itu. Ya. Ada bedanya nggak sih naik kombi yang diperuntukkan untuk kendaraan orang dan niaga dengan kombi yang memang diperuntukkan khusus untuk ambulans? Ambulan ya. Begini, saya merasakan yang pertama kenyamanan. Jadi nampaknya memang karena untuk pasien kan perlu di-set untuk yang lebih aman, safety, bisa lebih nyaman, tidak menimbulkan guncangan yang lebih. Saya merasakan lebih nyaman karena saya pernah punya mobil kombi Brasil, lalu yang kedua mobil kombi Jerman pernah punya sebelum ini. Tapi untuk ini kan khusus ambulan, jadi kenyamanan lebih gitu. Oh gitu? Iya, saya merasakan lebih. Ada perubahan di sisi kaki, mesin, atau apa dari sebelumnya? Secara teknis memang saya kurang menguasai itu, tetapi kan saya hanya menikmati. Ketika mengemudi itu saya merasakan lebih nyaman. Gitu. Mas Indri nggak ngubah apa-apa? Tidak berubah. Bawah-bawah tidak berubah. Bawaan asli. Ya, masih. Dari
pabrik lah ya. Iya, Wes, masih asli. apa adanya kayak gitu. Iya. Mas, ngomong-ngomong soal ambulan, ada kisah menarik nggak sih, Mas? Iya. Dengan Ya. mengendarai mobil ambulan yang Ya. gitu. Iya. Saya berangkat dari motivasi saya Hmm. bahwa kendaraan ini adalah karunia Tuhan, pemberian melalui Rumah Sakit Bethesda, diberikan untuk tujuan pelayanan, baik untuk jemaat maupun untuk masyarakat. Jadi niat saya adalah niat yang murni ingin melakukan satu pekerjaan sosial gitu ya. Jadi saya tidak berpikir aneh-aneh. Hmm. Tetapi kemudian ada cerita-cerita aneh. Nah, Nah, yang ini. pertama ketika mobil ini keluar dari rumah sakit, kan lama tidak dipakai. Oke. Lalu saya masukkan ke bengkel. Heeh. 3 hari 3 malam di bengkel. Itu ada paling tidak 2 cerita menarik. Wah, apa itu? Ya, tapi ini jangan membuat Mas Hendy maupun pembaca atau penonton menjadi takut Oh, ya. enggak. Jangan Enggak, membuat enggak. takut dan tidak mau ikut saya untuk naik ini ya. Jadi gini, 3 hari di bengkel BW ini. 1, malam pertama, karena bengkel katanya petugas bengkel itu ya, malam-malam kendaraan ini suka bergerak sendiri. Terutama Goyang sendiri, Ah. bergoyang-goyang gitu. Terutama sekitar tengah malam, Oke. bergoyang-goyang sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lebih heboh lagi nih. Malam kedua dia bisa pindah tempat katanya. Semula dia yakini bahwa orang-orang itu meyakini bahwa mobil ini di titik A misalnya. Parkir di titik A. Parkir di titik A. Kemudian pagi hari sudah di titik C yang jauh dari tempat parkir ini gitu. Nah ini kan weh, apa iya? Ya saya bukan tipe orang yang gampang percaya dengan hal-hal takhayul begitu. Ya saya hanya mendengar dan menghormati. Oke lah, ya maka saya terima mobil ini dengan kisah unik beberapa hal Iya, setelah keluar betul. dari rumah sakit itu. Ya, akhirnya dengan pengaruh cerita itu kan ya saya mikir-mikir nih. Ya, akhirnya bukan karena takut, tapi saya meyakini bahwa di dunia ini memang ada makhluk yang kelihatan, ya. Dan ajaran agama juga mengajarkan ada makhluk yang tidak terlihat, Ya. yang bersifat roh itu. Iya. Ya. Maka sebagai orang beriman, saya pengen saya selamat naik mobil ini dan saya bisa menggunakan sesuai dengan harapan yang memberikan, Ya. menghibahkan untuk menolong masyarakat. Maka saya berdoa ya ketika memulai memakai mobil ini. Jadi ini saya doakan sungguh-sungguh untuk bisa dibebaskan kalau ada roh-roh yang ada di tempat ini, di mobil ini bisa menjadi hilang, tidak ada lagi gitu ya. Sehingga tidak akan mengganggu tugas pelayanan saya. Dan benar bahwa setelah saya memulai memakai diawali dengan doa, nggak ada apa-apa gitu. Jadi cerita-cerita tadi nggak pernah saya temukan. Rasakan. Ya. Saya temu. Ya. Lancar-lancar saja selama. Lancar saja. Ini kira 11 tahun lah ya pakai Iya. mobil ini ya. Ya, tapi memang pernah lagi Apa itu? cerita. Jadi ini mobil ini kan parkirnya ya ini ruang tempat ini kan dekat jejer kuburan. Ya. Rumah kami ini persis di sebelah Sampai kuburan. persis. Nah, mobil ini saya parkir. Saya kan kalau pulang pelayanan masyarakat tuh sampai malam. Oke. Jam 11, setengah 12 ini saya parkir di garasi. Ya, tapi garasinya kan terbuka. Rumah kami halaman juga tidak ada pagar. Masyarakat bisa lalu lalang melihat. Tiba-tiba saya dipanggil-panggil dari luar. Ketika saya sudah mulai tidur, Pak, tanda palang merahnya itu nyala itu. Ya, oh gitu ya. Ini ya. Iya itu. Itu ada lampunya. Ada. Nyala sendiri gitu. Pak, lampunya nyala sendiri. Apa iya? Saya lihat iya nyala. Gitu. Ya saya matikan saja. Saya bilang sama tetangga itu. Niku paling kalau nyuruh ke lali gitu ya. Jadi itu. Tapi orang sini meyakini bahwa itu sesekali menyala sendiri. ya tidak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu saya, aman-aman dan masyarakat juga tidak merasa terganggu. Ya ini sekelumit kisah Ya. Bukan kisah yang menakutkan atau enggak. Iya. Ini sekedar sharing pengalaman. Iya, pengalaman unik. Pengalaman unik. Iya. Karena menggunakan motor atau mobil tua, kendaraan tua itu pasti ada cerita-cerita seru betul. yang menemani si pemilik. Iya, betul. Iya. Mas Indri, ini yang terakhir sih. Ini
mau diapain lagi nih mobil ini rencana? Karena memang mobil ini pertama kali sampai sekarang dimiliki dengan niat untuk digunakan sebagai kegiatan bersosial. Iya, betul. Pelayanan dan lain sebagainya. Untuk urusan umat, urusan orang banyak lah ya. Iya, betul. Ada yang pengen dilakuin lagi dengan mobil ini? Iya. Jadi ketika saya belum selesai dengan pelayanan program pasca gempa, ya itu mobil ini saya pakai untuk ngangkuti pasien ya, warga korban gempa yang sakit, yang membutuhkan pengobatan lanjutan di rumah sakit untuk ngangkut gitu ya. Di samping untuk ngangkut juga penumpang kalau ada kebutuhan-kebutuhan acara-acara, anak-anak bisa masuk, 15 orang bisa masuk ya, gitu. Tapi setelah saya selesai dengan program pasca gempa, ya sesaat saya sempat untuk pelayanan Merapi ya. Kita tahun 2010 erupsi. Ini saya pakai untuk ngangkuti barang-barang bahan makanan, bantuan itu ya, untuk korban Merapi. Nah sekarang di masa tenang, sesekali sih kalau ada kecelakaan di jalan, saya tolong pakai ini. Oh gitu? Ya, pas ada yang korban yang bisa saya angkut, ya saya angkut gitu ya. Tapi sekarang kok mulai saya jarang. Ya saya bersyukur kalau jarang ada korban. Ya, maka saya berpikir, untuk apa ini mobilnya ya? Yang penting untuk pelayanan masyarakat. Maka kami punya ide. Satu saat jika ada rezeki, mobil ini saya buat untuk perpustakaan. Perpustakaan berjalan ya. Nah, dengan begitu mobil ini bisa bermanfaat di saat-saat genting, bencana, maupun ketika tenang. Anak-anak butuh membaca. Kebetulan anak saya kan senang membaca dan menulis, sehingga banyak buku. Besok nanti diharapkan ini menjadi perpustakaan berjalan. Gitu. Bisa dimanfaatkan bukunya, bisa dimanfaatkan mobilnya. Iya, siap. Ya. Asik, terima kasih Mas Indri. Iya. Semoga berkah dengan mobilnya, dengan segala kegiatannya. Amin. Tuhan pasti amin. memberikan kemudahan. Iya.